warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu induksi matematika. Nah, induksi matematika ini menjadi sebuah metode pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah. Adapun langkah-langkah pembuktian rumus dengan induksi matematika yaitu langkah yang pertama adalah mengambil data atau base case. 1. Ambil beberapa data atau N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. 2. Tetapkan kesimpulan sementara atau hipotesa atau rumus dianggap benar untuk N sama dengan K. Langkah yang kedua adalah menguji hipotesa atau inductive step, yaitu rumus diuji dengan pengambilan N sama dengan K tambah 1 atau rumus diuji dengan rumus lain yang sudah valid. Untuk lebih jelasnya, ikutilah contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama adalah buktikan bahwa 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 2N ditambah 3 sama dengan N pangkat 2 ditambah N ditambah 4N untuk N bilangan asli. Nah, langkah yang pertama yaitu N sama dengan 1. Jadi, N diganti menjadi 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1. 2 kali 1 itu 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. Sama dengan 1 pangkat 2 itu 1 ditambah 4 kali 1 itu 4. Jadi 1 tambah 4 itu 5. Berarti ini dinyatakan benar. Nah, langkah yang kedua yaitu kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi, 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 2K ditambah 3 sama dengan K pangkat 2 ditambah 4K. Nah, langkah yang ketiga, tunjukkan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi, kita tuliskan kembali yang sudah kita asumsikan tadi, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 2K ditambah 3. Setelah itu, kita tambah dengan menggunakan rumus N sama dengan K tambah 1. Berarti, kita tambah dalam kurung 2 K tambah 1 ditambah 3 sama dengan dalam kurung K tambah 1 pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung K tambah 1. Nah, yang saya tandai di sini, ini itu kan rumusnya sama saja dengan K pangkat 2 ditambah 4K. Berarti, kita ganti deret yang ini menjadi K kuadrat ditambah 4K terus ditambah 2 dikali K itu 2K. Ditambah 2 kali 1 itu 2. Terus ditambah 3. Sama dengan K tambah 1. Kalau dikuadratkan, itu kan sama saja dengan K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Terus 4 dikali K itu 4K. Ditambah 4 kali 1 itu 4. Selanjutnya, K kuadrat ditambah 4K ditambah 2K itu 6K. Terus ditambah 2 ditambah 3 itu 5. Sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 4 itu 6K. Ditambah 1 ditambah 4 itu sama dengan itu 5. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan sama, jadi pernyataan ini dianggap benar. Contoh soal dari nomor 2, yakni buktikan bahwa pernyataan berikut benar. Nah, 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 2N ditambah 2 sama dengan N kuadrat ditambah 3N. Nah, untuk mengerjakan soal ini itu terdapat 3 langkah, yakni langkah pertama itu N sama dengan 1, langkah kedua N sama dengan K, dan langkah ketiga N sama dengan K ditambah 1. Nah, untuk langkah pertama N sama dengan 1. 2
dikali 1 ditambah 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini N itu diumpamakan sebagai 1. Nah, sedangkan pada soal sendiri bisa kita lihat bahwa 2N ditambah 2 sama dengan N kuadrat ditambah 3N. Nah, jadi N-nya itu diganti 1. Nah, hasil dari 2 dikali 1 ditambah 2 itu 4. Hasil dari 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 itu 4. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan itu sama, jadi pada N sama dengan 1 itu terbukti atau benar. Nah, selanjutnya kita beralih pada langkah kedua, yakni N sama dengan K. Nah, di sini bisa kita lihat 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 2K ditambah 2 sama dengan K kuadrat ditambah 3. Nah, di sini N itu diumpamakan sebagai K. Jadi kita ganti di sini kita ganti. Nah, pada N sama dengan K ini atau pada langkah kedua ini itu merupakan hipotesa, jadi diasumsikan benar. Saya asumsikan benar. Nah, selanjutnya kita beralih pada langkah ketiga, yakni N sama dengan K ditambah 1. Nah, pada langkah ketiga ini, mula-mulanya atau sebelum mengerjakan, kita bisa melihat pada langkah kedua, yakni N sama dengan K. Nah, pada langkah kedua ini 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 2K ditambah 2 itu sama dengan K kuadrat ditambah 3K. Nah, jadi pada N sama dengan K ditambah 1 itu bisa pada 4 tambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 2K ditambah 2 itu bisa saya ganti sebagai K kuadrat ditambah 3K. Nah, jadi K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1 ditambah 2 sama dengan dalam kurung K ditambah 1 kuadrat ditambah 3 dalam kurung K ditambah 1. Karena di sini N diumpamakan sebagai K ditambah 1. Nah, selanjutnya K kuadrat ditambah 3K ditambah 2K ditambah 2 ditambah 2 karena dia ini dikalikan pelangi. Itu sama dengan dalam kurung K ditambah 1 kuadrat ditambah 3 dalam kurung K ditambah 1. Nah, selanjutnya K kuadrat ditambah 5K ditambah 4 karena hasil dari K kuadrat ditambah 3K ditambah 2K ditambah 2 ditambah 2 itu K kuadrat ditambah 5K ditambah 4. 3K ditambah 2K itu hasilnya 5K, 2 ditambah 2 itu hasilnya 4. Itu sama dengan dalam kurung K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ditambah dalam kurung 3K ditambah 3. Nah, karena hasil dari 3 dalam kurung K ditambah 1 itu dikalikan pelangi, 3 dikali K hasilnya 3K, 3 dikali 1 hasilnya 3. Selanjutnya, pada K kuadrat ditambah 5K ditambah 4 sama dengan K kuadrat ditambah 5K ditambah 4. Kenapa seperti itu? Karena pada ruas kanan itu dikalikan ditambahkan. Jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 tambah 3K tambah 3 itu hasilnya K kuadrat ditambah 5K ditambah 4. Nah, karena 2K ditambah 3K itu hasilnya 5K, 1 ditambah 3 itu hasilnya 4. Jadi karena ruas kanan dan ruas kiri itu sama, jadi itu terbukti benar. Jadi nomor 2 ini itu terbukti. Nah, contoh soal yang ketiga adalah dengan induksi matematika, buktikanlah bahwa 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17
ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 5N dikurang 3 sama dengan 1/2N dikali 5N dikurang 1. Langkah yang pertama adalah uji kebenaran untuk N sama dengan 1. Jadi N-nya kita ubah menjadi angka 1. Berarti 5 dikali 1 dikurang 3 sama dengan 1/2 dikali 1 dikali 5 dikali 1 kurang 1. 5 dikali 1 itu 5, 5 dikurang 3 hasilnya 2. Sama dengan kita hitung yang dalam kurung terlebih dahulu. 5 kurang 1 itu 5, jadi 5 dikurang 1 itu 4, 4 dikali 1 itu 4, 4 dikali 1/2 itu sama dengan 2. Jadi ini terbukti benar. Langkah selanjutnya yaitu asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi di sini N-nya kita ganti menjadi K. Berarti kita tuliskan 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 5K dikurang 3 sama dengan 1/2K dikali 5K dikurang 1. Ini dinyatakan benar karena dia hipotesa. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah uji apakah benar untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi kita tulis dulu deret yang ini. 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 5K dikurang 3. Selanjutnya kita tambah dengan menggunakan rumus N sama dengan K tambah 1. Jadi 5K tambah 1 dikurang 3 sama dengan 1/2 K tambah 1 dikali 5K tambah 1 kurang 1. Nah, yang saya tanda di sini, ini itu kan nilainya sama saja dengan nilai deret yang ini. Jadi kita tuliskan 1/2K dikali 5K kurang 3, terus ditambah 5K tambah 1 dikurang 3 sama dengan 1/2K tambah 1 dikali. Nah, yang ini kita kali masuk, menjadi 5 dikali K itu 5K, ditambah 5 kali 1 itu 5, terus dikurang 1 itu hasilnya 4. Nah, kita buktikan bahwa 2 ditambah 7, 12 ditambah 17 ditambah seterusnya ditambah 5K dikurang 3 ditambah 5K tambah 1 dikurang 3. Itu sama dengan 1/2K tambah 1 dikali 5K tambah 4. Jadi kita tulis 1/2K dikali 5K kurang 1 ditambah. Nah, ini kita kali masuk jadi 5 kali K itu 5K ditambah 5 kali 1 itu 5. Dikurang 3 itu hasilnya 2. Sama dengan ini kita tulis ulang saja selanjutnya. Kita tulis 1/2 dikali 5K kuadrat dikurang K ditambah 2 dikali 5K tambah 2. Nah, kenapa tulis seperti itu? Karena itu sama saja dengan 1/2K dikali 5K kurang 1 ditambah 5K ditambah 2. Oke, terus 1/2 dikali 5K kuadrat dikurang 1 ditambah, ini kita kali masuk jadi 2 dikali 5K itu hasilnya 10K. Terus ditambah 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Terus 1/2 dikali 5K kuadrat ditambah, ini kita jumlah jadi min K ditambah 10K hasilnya 9K. Terus ditambah 4. Kita tulis lagi 1/2 K tambah 1 dikali 5K tambah 4. Nah, ruas kanan dan ruas kiri sudah sama, jadi ini terbukti benar. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal dari nomor 4, yakni contoh soalnya, buktikan bahwa 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya ditambah 2N sama dengan N dalam kurung N ditambah 1. Nah, seperti pada soal-soal sebelumnya, terdapat 3 langkah pengerjaan, yakni N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K ditambah 1. Nah, pada langkah pertama N sama dengan 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah 1. Karena bisa kita lihat pada soal 2N, Nah, sedangkan di langkah satunya ini N itu
diumpamakan sebagai 1. Jadi hasil dari 2 dikali 1 itu 2, hasil dari 1 dalam kurung 1 tambah 1 itu 1 dalam kurung 2, terus 2 sama dengan 2 karena 1 dikali 2 itu 2. Nah, pada N sama dengan 1 itu terbukti karena ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Atau bisa juga kita sebut benar. Selanjutnya, pada langkah kedua, yakni N sama dengan K. Nah, pada langkah kedua ini, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya ditambah 2K sama dengan K dalam kurung K ditambah 1. Nah, di sini bisa kita lihat N-nya itu diumpamakan sebagai K. Jadi pada soal N sama dengan K ini itu merupakan hipotesa. Jadi saya asumsikan sebagai benar. Selanjutnya kita beralih pada soal pada langkah ketiga yakni N sama dengan K ditambah 1. Mula-mula untuk mengerjakan langkah ketiga N sama dengan K ditambah 1 itu kita melihat pada hipotesa terlebih dahulu. Nah, seperti dari soal nomor 2 yang saya jelaskan, nah di hipotesa sendiri itu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya ditambah 2K itu sama dengan K di dalam kurung K tambah 1. Nah, jadi di sini saya ganti 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2K ditambah 2 dalam kurung K tambah 1 itu saya ganti menjadi K dalam kurung K tambah 1 sama dengan dalam kurung K ditambah 1 dalam kurung lagi K tambah 1 ditambah 1. Nah, selanjutnya K dalam kurung K ditambah 1 ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1 sama dengan dalam kurung K tambah 1 dalam kurung K tambah 2. Nah, pada ruas kanan ini terjadi perubahan karena K tambah 1 dalam kurung K tambah 1 ditambah 1 itu saya tambahkan 1 tambah 1 itu hasilnya 2. Jadi saya tulis dalam kurung K ditambah 2. Nah, selanjutnya dalam kurung K tambah 1 dalam kurung K tambah 2 karena saya kerjakan untuk menjadi lebih sederhana. Jadi terdapat 2K tambah 1. Jadi terdapat 2 dalam kurung 2. Jadi saat kita kalikan pelangi itu terdapat 2 dalam kurung K ditambah 1. Jadi saya coret, jadi saya tuliskan hasilnya dalam kurung K ditambah 1 dalam kurung K tambah 2 sama dengan dalam kurung K tambah 1 dalam kurung K tambah 2. Nah, pada ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi untuk langkah N sama dengan K ditambah 1 itu terbukti atau benar. Itulah penjelasan dari induksi matematika. Sekarang teman-teman bisa mengerjakan 2 soal berikut untuk mengasah kemampuan teman-teman tentang induksi matematika.